Ya, Mas Supri, kenapa kau udah 2 tahun sini baru kau datang sini, apa alasanmu? Alasan saya yang satu, saya mau silaturahmi ke Bapak, ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan saya dan perbuatan saya selama ini. Kedua, saya meminta maaf sama Mas Sulam. Yang ketiga, niat saya datang ke sini, saya baru punya mental, Pak. Oke, tadi udah kita bahas, tadi udah rekam. Aku mau tahu ini sesuai sama kita ngomong tadi. Udah punya mental kau. Udah tonton channel KCF? KCF, Pak. Iya, apa kau tonton? Yang saya tonton KCF itu yang dari kepergian dari SMB, selama SMB itu, yang berbincang-bincang Bapak dengan rekan-rekannya, saya tonton terus. Begitu saya tonton, barulah saya klik hati saya. Awalnya saya jadi orang penakut, bahkan mau nemuin Bapak aja takut. Sekarang jadi punya mental, saya berani nemuin Bapak karena channel KCF. Iya, yang mana kau tangkap itu? Yang saya tangkap yang masalah antara istilahnya kepribadian yang berani lah, yang jadi orang yang pemberani, jangan takut. Lantas itulah kembali menimbulkan mentalmu. Iya, Pak, ya dari channel-channel KCF itulah saya jadi punya mental, sering nonton channel-channel KCF. Jadi sekarang udah bermental. Ya walaupun belum sempurna, saya udah punya mental, Pak. Ya udah, nanti kau apa rencanamu habis dari rumah ini? Habis dari rumah ini saya mau pergi dulu ke rumah Mas Sulam, Pak. Iya. Mau mengungkapkan permintaan maaf saya selama ini sama Mas Sulam. Ya, ya pergilah ke Kuala Sulam. Mohon maaf lah kau sebesar-besarnya karena kesalahanmu kemarin sekalian sangat besar, sangat fatal. Iya, Pak. Ya, semoga kedepannya kau bisa menjadi penerus Mas Sulam dimanapun, nggak harus di Totem Group, biarlah kau cahaya tempat lain. Iya, Pak. Anak-anak mantan dari Totem Group, ya. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. ya sukses selalu bersamamu ya. Amin, Pak. Oke ya. Jadi tujuan sebelum sini tujuan saya di sini, Mas, saya mau minta maaf sama Mas atas perbuatan saya waktu di Hunter. Ya, emang nggak pantas lah perbuatan saya kayak gitu. Apalagi saya saat diomongin Mas, posisi saya merokok, jadi saya nggak menghargai lah Mas. Karena selama ini Mas sebagai, saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Boleh saya rokok? Boleh. Sudah lanjut. Nah, waktu pertama disidak Mas di Hunter, posisi saya masih ngerokok. Nah, katalah Mas, bukannya rokok itu saya buang, tapi saya tetap sambil cuek yang Mas ngomongin saya. Anggaplah omongan itu enggak agak bercanda, kayak merokok aja. Nah, padahal itu Mas serius lah ngomongin saya. Ya dari situlah saya akui kesalahan saya, Mas. Saya datang sini waktu Lebaran ini, yang satu saya mau silaturahmi, yang kedua saya mau minta maaf sama Mas. Ya udah itu aja, Mas. Kalau masih bisa dimaafkan. Ya, maksud dan tujuan kamu itu dulu itu pergi tanpa pamit itu apa? Pergi tanpa pamit, ya mungkin ya, mental saya waktu itu diomongin sama si bos, sama Pak Pembina, mungkin karena saya nggak ada mental jadi takut. Baru diomongin segitu aja kita udah pergi. Kan saya udah pernah pesan ini, kalau kita kerja di masih ikut sama orang, kalaupun kamu mau pergi dari cara yang baik, dan Iya, ini kan masih. apabila dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya atau kesalahan saya
tahun lalu pada tanggal 16 bulan 8 2019 tentang saya di gedung. Waktu itu saya sedang memperbaiki AC dan saya tersengat listrik di gedung. Karena dilihatnya Pak Pane dikira saya bercanda, sampai beberapa detik itu Pak Pane liatin saya. Akhirnya Pak Pane tahu kalau itu saya setrum. Itulah saya ditolong sama Pak Pane. Diambillah kabel yang ada arusnya itu pakai gagang sapu sama Pak Pane. Saya berterima kasih banget sama Pak Pane. Mungkin kalau tidak ada Pak Pane ya gimana lah sudah nasib saya, entah jadi apa. Pada malam itu saya pulang ke rumah Bapak Pembina. Waktu itu saya ditanyain, saya nggak jujur, saya bohong. Akhirnya saya disuruh sama Bapak Pembina bikin surat perjanjian sama Pak Lamron. Setiap kerja wajib pakai sepatu safety. Satu hari kemudian saya datanglah ke Hunter memperbaiki AC atau listrik. Datanglah Bapak Pembina, dilihatnya saya tidak pakai sepatu, malah pakai sendal, karena saya sudah bikin surat perjanjian pada Pak Lamron di depan Bapak Pembina. Begitu dilihatnya saya tidak pakai sepatu, wajar Bapak marah, Bapak kesal, karena saya sudah bikin surat perjanjian suruh pakai sepatu. Akhirnya Bapak Pembina telepon Mas Sulam, dan Mas Sulam menasihati saya. Dan nasihat itu saya anggap cuek. Saya nggak menghargai Mas Sulam. Dianggap cuek itu tidak menghargai. Begitu Mas Sulam menasihati saya malah asik merokok. Itu perbuatan yang tidak pantas. Itu perbuatan yang tidak baik, fatal. Ketika kita diomongin sama senior kita malah cuek sambil merokok. Dan waktu itu saya gak tahu perbincangan Mas Sulam menasihati saya itu, saya sedang di video kalau nggak salah Bu Nani, tapi saya nggak tahu itu di video sama Bu Nani. Selang berapa menit video itu dilihat sama Bapak Pembina. Dilihatnya saya tidak sopan sedang dinasihati sama senior kita atau Mas Sulam. Akhirnya Bapak Pembina pun kesal dan marah, dan saya akhirnya dikasih pelajaran atau hukuman. Saya suruh jalan kaki dari Hunter lewat tol sampai gedung. Pada waktu itu saya sampai keluaran tol Cikunir atau keluaran tol Jati Bening. Begitu saya sudah keluar tol, saya naik Grab dari situ ke rumah, dan entah setan apa itu yang merasuki saya langsung ambil tas, saya langsung pulang. Begitu sampainya saya di rumah, waktu itu saya masih di WA Mas Sulam dari telepon, suruh balik ke gedung karena mungkin saya
mentalnya mental banci. Pada waktu itu saya tidak berani. Akhirnya saya waktu itu saya belum punya mental, tidak berani. Jangankan sama bapak pembina saya menemui atau meminta maaf, sama senior saya aja saya nggak berani sama Mas Ulam bertemu. Nah sudah selang itu, waktu itu udah berapa tahun, datanglah atau keluarlah channel Abdi SMB, Sekolah Maha Besar. Dan akhirnya saya dicerahkan setelah menonton channel Abdi SMB, dan akhirnya saya punya mental dan memberanikan diri datang ke rumah bapak pembina dan menebus dosa saya atau meminta permohonan atau permintaan maaf atas perilaku saya pribadi kepada bapak pembina. Dan akhirnya saya bertemu dengan bapak pembina, saya ungkapkan permohonan maaf saya, dan akhirnya saya dinasihati sama bapak pembina. Akhirnya saya disuruh pergi ke rumah Mas Sulam. Saya suruh minta maaf sama Mas Sulam karena dia senior saya, atau saya sudah anggap sebagai abang saya sendiri. Akhirnya saya setelah sholat Jumat, saya pergilah ke rumah Mas Sulam dan saya minta maaf sama Mas Sulam. Dan akhirnya saya dinasihati lagi sama Mas Sulam. Akhirnya saya punya keberanian lagi setelah tadi Mas Sulam ngomong sama saya juga. Saya berterima kasih kepada Mas Sulam yang sudah membimbing saya selama ini. Terutama saya berterima kasih banyak sama bapak pembina yang sudah menganggap istri saya sebagai anak sendiri dan anak-anak saya sebagai cucu-cucunya sendiri. Saya sangat berterima kasih. Sampai sekarang juga anak saya masih di rumah. Dia senang, sangat senang. Dia manggil bapak pembina ya opung. Kalau bahasa orang Jawa itu kakek. Sekali lagi saya terima kasih banyak pada bapak pembina. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya dulu yang saya perbuat. Mungkin itu saja yang saya ceritakan, pengalaman saya atau kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sebutin nama kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri. Saya dari Pekalongan, Batang. Awal mulanya kamu kerja di mana? Saya awal mulanya kerja di proyek Tanggul Jati Asih. Lalu saya ditarik sama Pak Gultom, saya gabung ke Toton.
di gedung Toton Bau pada sekitar bulan tahun 2010 Sampai sampai 2019. 2019. Iya, Tanggal, bulan, saya keluar sekitar tanggal 8 bulan tanggal 13 bulan 8 2019. alasan kamu waktu itu keluar. Alasan saya keluar karena saya melakukan kesalahan. Saya banyak berbohong. Akhirnya saya pulang. Pulang kemana? Saya pulang ke kampung tanpa pamit. Dan akhirnya saya tidak punya mental untuk datang lagi untuk meminta maaf. Berarti kan kamu waktu itu ninggalin perusahaan, kan ninggalin masalah, Iya, saya waktu pulang itu saya ninggalin ya kan? masalah. Masalah apa aja itu? Masalah saya ada sangkutan sama kantor, sangkutan sama teman-teman, dan melanggar tata cara bekerja. Berarti kan kamu waktu itu kamu lari dari tanggung jawab kan? Iya, Berarti kamu pria yang cemen waktu itu. saya waktu itu pria yang cemen, pria yang bodoh. Atas dasar apa kamu punya keberanian datang lagi ke sini? Saya datang lagi ke sini pada dasar channel, saya pertemukan channel kiriman dari istri saya, Dwi Masunita, dan saya sering juga lihat channel-channel KCF di Facebook, kiriman dari Bapak Daniel Siombing dan Mas Sulam. Saya lihat di postingan-postingan Facebook. Akhirnya saya tonton dari keluar channel KCF, saya tonton, keluar lagi channel sekarang datangnya Abdi SMB. Dan saya dicerahkan lah dari channel Abdi SMB, sehingga saya punya mental untuk datang lagi. Yang saya awalnya penakut, tidak punya mental, bahkan kita mau ngomong aja ya malu, takut, merinding. Kira-kira dari channel KCF itu, salah satunya video mana yang bikin kamu itu berubah dari mental pengecut menjadi pemberani, Yang bertanggung jawab? dari video itu, yang dari perjalanan SMB, yang awalnya dulu dari KCF, yang wawancara yang ada Bu Heni juga, yang awalnya dulu saya lihat dari konten-konten Bu Heni, yang awalnya dulu dia penakut, malu lah, ya kan, penakut, malu, dia jadi berani di depan umum pun berani, antara bertemu orang juga berani. Terus saya berpikir juga dari channel itu, orang isi Bu Heni aja yang cewek dia berani, masa saya cowok lembek, nggak berani, nggak punya mental. Nah dari situ saya udah mulai berpikir, dan mulai dari hati saya sama pikiran saya udah mulai terangkat. Apanya yang terangkat? Untuk mentalnya. Nah, awalnya kan mental takut, jadi begitu lihat channel itu kami jadi terangkat untuk saya jujur lah mengakui kesalahan saya dan harus datang. Ya, intinya kan dari channel-channel yang sudah kamu dapatkan itu dari istrimu itu, nah udah mulailah tercerahkan pikiranmu itu kan. Iya. Yang tadinya pengecut, lari dari tanggung jawab, nah sekarang kamu udah berani kan? Iya. Berani mengakui kesalahanmu. Iya benar. Nah setelah kamu
nonton video itu, konten-konten KCF, terus mental kamu sudah dapat. Nah, apa yang mau kamu lakuin sekarang? Yang mau saya lakuin sekarang, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Saya akan melakukan sekarang yang bermanfaat bagi orang atau bagi perusahaan, dan saya akan mengikuti peraturan perusahaan Terus atau peraturan-peraturan pimpinan atau senior kita. ya, terus Udah itu aja. sekarang apa yang mau kamu sampaikan buat teman-teman tim kita semua ini tim yang kuat? Nah, Apa yang mau kamu sampaikan ini buat mereka? terutama yang saya mau sampaikan untuk tim kita atau tim Toton Group, Ya, yang saya mau sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, perilaku saya yang tidak pantas, yang tidak patut dicontoh. terus kamu nggak berterima kasih dari konten-konten mereka itu, jadi kamu punya mental. Nah, saya berterima kasih banget sama channel Abdi SMB, konten-konten yang membawa saya untuk bangkit, kuat. Saya berani berdiri lagi, saya berani menemui pimpinan atau atasan, saya berani menemui teman-teman, dan saya berani mengakui kesalahan. Karena dari channel KCF atau Abdi SMB, saya terima kasih banget. Gitu, Bang. Terus dengan tanggung jawab kamu yang sudah pernah kamu tinggalkan, bagaimana kamu? Karena tanggung jawab yang pernah saya sudah tinggalkan, saya bertanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bilang terima kasih sama Pak pimpinan, sama channel KCF yang sekarang menjadi channel SMB. Saya terima kasih banget sama Bapak pimpinan yang sudah menerbitkan channel Abdi SMB, Sehingga sampai pada akhirnya saya bisa berani mengungkapkan kesalahan saya. ya, itu dari hati atau dari mulut? Saya dari hati nurani saya. Betul. Betul. Karena kalau sudah dari hati itu urusannya sama Tuhan. Iya. Ya, bukan kalau dari mulut itu manusia, tapi kalau dari hati itu dari Tuhan. Saya dari hati yang paling tulus. Ya, benar ya. Selamat sore buat kita semua para pencinta channel TGNR. Nah, di sini kami dari ABSMB beserta penggawa SMB dan teman plenum. Ada Budiman dan satu lagi, mana plenumnya? Unggun. Kami lagi berlebaran ke rumah Ustadz Danto dan Yatanto dan seperti Ibu. Kebetulan di sini tadi kita ada menonton salah satu video dari salah satu rekan kita, rekan lama bahkan, masih Pak bekerja di gedung. Dan artinya beliau sempat tersesat di jalan terang. Tapi karena konten dari ABSMB, beliau menontonnya dan tes semua sudah mendengarnya tadi. Kira-kira apa pendapat pertama daripada orang gedung dulu, Pak Lamron dulu sebagai pimpinannya di gedung. Ya, selamat sore buat kita semua. Sore. Pertama buat Supri, terima kasih atas keberanianmu, Des. Ya, saya tahu persis lah kamu seperti apa dulunya. Dan karena ini mungkin awalnya dari sering bercanda dan kita tidak serius dalam menanggapi sesuatu, ya seperti itu. Dan terima kasih karena Supri lah sebagai contoh buat kita mungkin atas konten-konten tim Abdi SMB. Karena menonton itu dia menjadi terabret dan berani untuk mengakui kesalahannya dan datang minta maaf kepada tulang pimpinan. Dan juga ke rumah Pak Sulam. Ya, inilah mungkin Supri yang ada sekarang mudah-mudahan berubah ya, karena saya lihat dari wajahnya tadi dan dari suaranya beda dari yang dulu dia.
Serius dia udah ngomongnya. Ya, jadi buat Supri tetap semangat dan maju terus ya. Terima kasih, sekian dari saya. Ada yang mau tambahin? Daniel? Selamat sore buat kita semua. Sore. Pak Daniel. Jadi yang saya tanggapi dari Pak Supri ini, dulu kami bersama-sama di gedung dengan Pak Supri. Jadi saya tahu persis bahwa Pak Supri ini adalah pekerja keras, pejuang dan loyal kepada pimpinan. Saya tahu persis dulu, tapi saya tidak tahu di pertengahan atau di tahun-tahun 2017 kalau nggak salah, 19, dia harus membangkang dan saya tidak mengerti bahwa sepertinya bukan Supri yang dulu. Saya tahu persis bahwa Supri ini orangnya loyal, baik, perhatian kepada teman kerja dulunya. Dan kembalinya Supri ini menghadap ke Pak Pimpinan, saya sangat salut. Kalau menurut saya dari kesalahannya itu sebenarnya ya nggak layak. Ini orang harus dimusnahkan sebenarnya dari kesalahannya ya. Tetapi berkat channel Abdi SMB yang dia konsumsi, nah, ternyata diserap sama dia, sama Pak Supri. Jadi mental baja sudah berada pada dirinya saat ini. Saya salut pada dia dan mudah-mudahan apa yang sudah dikatakan Pak Supri itu bukan hanya omongan semata, tapi harus dilakukan dan harus berjanji pada diri sendiri seperti yang ada di konten Abdi SMB. Di konten ini semua ada. Kalau ingin bangkit, ingin maju, konten Abdi SMB adalah jawabannya. Kalau ingin maju, tapi kalau tidak ingin maju jangan. Nanti maju-maju tidak, remnya blong lagi, karena nggak siap. Jadi untuk Pak Supri, saya bangga dia punya jiwa besar, bisa menghadap ke pimpinan, dan juga permintaan maafnya ke Pak Sulam. Saya salutlah sama Pak Supri, dan mudah-mudahan Pak Supri tidak tersesat lagi di jalan yang terang nanti di perusahaan manapun dia berdiri. Ya perlu dia ketahui bahwa di mana dia bekerja, disitulah rumahnya, itulah yang perlu dijunjung tinggi. Nah, jadi jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu aja dari saya. Sukses Supri. Langsung Mas Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya salut sih sama si Supri. Nah, dia berani ke rumah si Om. Dia mau berani bertanggung jawab sama si Om. Dia berani berjanji dia nggak mau kesalahan lagi, ya kan? Dan saya akuin, saya juga berpikirannya sama saya, ya kan? Pernah tidak kesalahan juga. Cuma saya berani datang ke rumah si Om. Berani bertanggung jawab lah kesalahan saya. Nah kayak si Supri ini kalau saya perhatiin dia karena sayang sama anak istrinya. Nah dia makanya dia berani datang ke rumah si Om dan bertanggung jawab dan perbaikin, tergabung sama istrinya dan anaknya. Ya, terima kasih. Ya. Iya, berarti langsunglah ke Pak Ustadz ya. Kebetulan ini mau Pak Ustadz dan juga tempat nama dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu Tat, mana Ibu Tat. Kenalin dulu ini Nyonya. Nah, itu baju biru Nyonya Ujat, Tat? Bukan, Tat? Ini Nyonya Asti ini. Ini aja. Iya, Tat. Yang saya lihat inilah bukti bahwa persahabatan itu nggak akan pernah hilang selama kita bersahabat tulus. Kayak contoh Supri udah pergi menjauh, tapi kayak Pak Daniel, Pak Sulam masih mau mereka nge-share konten-konten dari Abdi SMB, padahal memang tujuannya bagus untuk menumbuhkan mental-mental yang baik, menghilangkan mental-mental yang buruk. Jadi saya pribadi lah sebagai Abdi SMB, coba kita
lihat, kita tonton, tapi kita hayati, jangan cuma ditonton aja. Karena ada nilai-nilai yang terkandung, dan salah satu bukti nyatanya ya saudara kita ini, si Supri ini. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, ibu barangkali tak enggak? Enggak pas. Oh, tadi kalau makan buah ibu kuat tadi. Ya, mungkin pada kuda orang tua kita menanggapi sebagai orang tua, ya. Bang Ema dulu lah, kita udah senior Bang Ema. Oke, saya Ema. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, saya juga kenal lama dengan adik kita Supri ini. Beliau ini adalah termasuk sebenarnya kata Daniel, Pangdam Daniel. Dia ini orang yang tipikal pekerja, setia sebenarnya. Dan kebenaran kemarin itu saya sempat ketemu di rumah Abang Pembina pada saya mengantar pesanan, dan dia sempat berkata kepada saya, Bang, Abang nggak marah kan sama aku? Ya aku cuma bilang, ya Dek, apapun semua orang tuh punya kesalahan, tapi jujur setelah kau berani datang ke sini, Abang bangga sama kamu. Kenapa? Kita kalau sudah tahu salah dan kita berani dan gentle untuk datang itu, tandanya kita sudah menjadi kesatria. Dan saya berpesan kepada Supri, Pri, terutama kamu ini harus banyak berkata kepada Mas Sulam, karena saya tahu sendiri Mas Sulam itu adalah gurunya, kakaknya. Jadi pesan aku Mas Supri, Pri, tetap semangat, kita adalah tim, dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi seperti Supri yang dulu. Aku rasa demikian dari aku, terima kasih. Ya, kepada Pak Tulus ya, ini orang tua kita yang sangat semangat dalam mendukung segala apapun kegiatan kita untuk implementasi ini. Monggo Pak Tulus. Ya, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tanggapan saya setelah menonton video Bapak Supri ini, dari kepribadiannya saya belum kenal benar, tapi dari tindakannya saya sangat salut, dan itulah tujuan yang selama ini dicanangkan oleh Bapak pimpinan kita, bahwa perubahan itu memang ada susahnya, tapi karena ada tantangan bisa jadi ringan kalau memang kita ikhlas dan tulus minta petunjuk dari Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada pekerjaan yang susah kalau memang kita diberi petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya salut dan berterima kasih kepada Supri. Mudah-mudahan berdasarkan menonton konten-konten dari SMB yang kemarin, ya itulah petunjuk dari Tuhan mungkin kepada tulang pimpinan, memberikan suatu jalan yang terbaik buat kita semua. Mari kita memetik buah yang indah itu, tapi jangan kita lupa, ya, jangan kita lupa tetap berdoa, karena doa adalah kunci utama di dalam kehidupan di alam semesta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan rencana dan cita-cita yang dicanangkan oleh tulang pimpinan ke depan bisa berjalan baik dan indah dan berbuah indah pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ini kayaknya sih kedua Serikan di ABSMB tereng, mulai dari yang terjunior. Apa tanggapan? Kenal juga Supri kan? Oh, kenal. Ya, deh. Saya kenal dari kebun kok saya. Oh iya. Ya. Untuk Mas Supri, alhamdulillah Mas Supri udah mendapat pelajaran yang baik dari konten, udah bisa ngambil intinya. Semoga ini kan permulaan. Lihat nggak Pri, aku ikut juga update SMB tadi loh. Oh ya, Pri. Update SMB juga nih. Maksud saya kan ini permulaan, semoga perubahan ini bukan cuma di awal aja, maksudnya bisa dipertahankan terus. Maksudnya mentalnya nggak goyah lagi nanti gitu kan. Bersyukurlah kalau konten ini bisa
menjadi berkat untuk Supri. Dan tentunya bukan Supri aja tapi keluarganya terutama. Dan mungkin kan istrinya pasti lega, anaknya pasti senang bisa kumpul lagi gitu kan. Itu aja dari saya. Udah. Kasih mic-nya ke kakak senior. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Bu Din yang cantik. Kalau saya menanggapi Mas Supri ini luar biasa. Alhamdulillah akhirnya setelah bertahun-tahun Mas Supri ini dalam kegelapan akhirnya tercerahkan berkat konten ini. Saya ucapkan selamat datang Mas Supri dengan jiwa yang baru, dengan hati yang bersih. Semoga dimanapun Mas Supri berada harus tetap semangat. Amin. Harus tetap menjadi orang yang jujur. Mudah-mudahan Mas Supri bukan hanya di mulut maafnya, tetapi perbuatan dan hatinya harus sama. Begitu kalau dari saya, sekian dan terima kasih. Udah Kak? Udah banget. Tadi kamu makannya banyak. Langsung petreng. Ini anggota Abdi SMB juga. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua Bapak Ibu di sini. Nah, mungkin saya adalah anggota Abdi SMB yang terjunior ya Bang ya. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa suatu kebanggaan, tapi bukan kesombongan. Suatu kebanggaan untuk kami tim SMB. Berarti bisa memberi hasil-hasil positif untuk yang lain. Jujur saja yang kita ketahui Mas Supri sudah bukan anggota Toton Group, tapi kita masih bisa menularkan hal-hal positif untuk di luar dari Toton Group. Nah itu suatu kebanggaan lah Mas Supri, dimana kita lihat tadi berdamai mungkin dengan dirinya sendiri dan menjadikan revolusi mental dengan nyata. Ini adalah mungkin yang dikatakan revolusi mental nyata. Ya Mas Supri mungkin sudah melakukannya. Terima kasih juga atas videonya Mas Supri dan Mas Sulam. Mungkin bisa saya jadikan pelajaran juga, di mana kita harus menghargai seorang guru. Harus menghargai seorang guru dan sejarah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Tereng, langsung kepada Kolonel. Tepuk tangan dong. Nelson, Dul Sanggul Mauli Stasoid. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia hebat adalah manusia yang mampu untuk atau berani mengakui kesalahannya. Mungkin untuk saudara saya Supri tidak saya tambahin lagi, sudah diberikan semua sama teman-teman tadi. Saya mungkin lebih fokus ke konten kita di KCF yang telah berubah menjadi SMB. Jadi kepada semua teman-teman SMB, Toton Group, baik sebagai karyawan ataupun rekan-rekan dari luar, saya mengajak kita supaya rajin menonton setiap konten. Kenapa? Karena di setiap konten dia ada ilmu, ada makna, ada inti apa yang kita dapatkan. Dan terima kasih juga buat Supri. Ini mengajarkan kita, mengajarkan apa? Dia menonton semua konten-konten itu. Jadi ada semangat buat dia. Oh, saya juga harus berani, saya juga bisa. Jadi mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya ajakan. Semoga kita kalau tidak bisa menonton sendiri, ya nonton bareng lebih enak. Karena pas nonton bareng itu kita lebih nyantai menontonnya. Wah, nonton bisa berlawak, bisa lucu-lucuan sambil nonton. Tapi yakinlah pasti ada yang kita dapat. Kenapa? Karena kita saling menonton begitu, buktinya si A menilai begini, si B menilai begini, dan itulah jadi inti daripada setiap konten itu. Dan mudah-mudahan konten ini juga bisa benar-benar merevolusi mental kita semua menjadi lebih baik. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua sukses bersama sesuai dengan slogannya, semangat maju bersama Toton Group dan rekan. Horas.
Oke, saya sebagai penutup ya, artinya saya nggak mengenai. Saya hanya mau mengatakan pada Dwi, istri pada Supri. Ini adalah seorang wanita tangguh. Kenapa? Karena saya dengan orang tuanya. Supri adalah seorang imamnya. Tapi begitu imam salah betul kepada kita, Supri masih mau berdiri di tengah. Jadi penghubung antara saya dan suaminya. Ini tipikal wanita tangguh. Makin pesan kepada setiap wanita dimanapun adanya, dia adalah wanita tangguh yang bukan sebagai pemecah, tapi kira pemersatu. Nah, seperti Dwi, nah, anak Dwi ada dua, Kia dan Agus, kedua itu saya anggap seperti cucu saya sendiri. Itulah kepada Dwi. Kalau nggak Dwi, nggak mungkin hal ini belum terjadi. Karena memang setiap konten saya kirim kepada Dwi. Nah, Dwi mungkin mengirim kepada suaminya. Inilah suatu poin yang diambil. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, terima kasihlah kepada tim Abdi SMB, sudah jelas. Dan terima kasihlah kepada kita semua. Terima kasih juga kepada plenum kita. Ya, Pak. Ampun. Dan ada yang Budi, ada Asti di sini, dan kita Pak Turus, dan kita pada di grup TG ya. Utama Erik, tadi ada Erik tadi. Nah, Erik tadi Napit ya. Najib ya. Tentu kepada Ibu dan Bapak di rumah ini yang telah menerima kami pada hari ini. Nah, jadi inilah memang suatu bukti nyata di hari kemenangan, di hari yang indah ini membawa manfaat yang sangat bagus. Nah, kalau memang kita mau berdamai dengan diri dan memaknai setiap makna, memang ini baru satu yang masuk. Setelah kita mainkan Abdi SMB ini, 3 orang gugur daripada kita. Satu masuk, 3 gugur, satu masuk. Itu 2 dari gedung, 1 dari Hunter sendiri. Tadi ada nama-nama rekan terkasih yang tersebut di sini, bukan untuk mengatakan mempermalukan atau apapun, tapi ada dorongan kepada dan bentuk cinta kasih kami kepada mereka. Tentu kami semua masih berharap mereka sadarkan dirinya, berdamai dengan diri. Setelah itu tentu akan nanti ada tempat-tempat indah pun di mana nggak tonton grup, tapi akan menjadi hal indah. Dan karena saya selalu bilang terutama kepada ibu-ibu, kenapa ini mental? Karena akan bagus pada untuk mendidik anak-anak.